Ya Rabbi bin Sarif Bawazir, angkah tuka wa zawwajtuka mahtubataka ibnati Dania binti Faisal Basalama bil mahar wa hadiran minad dahab halan. قبلت نكاحها وتزويجها بالمهر المذكور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakash syukr. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Hari ini tepatnya tanggal 24 Zulhijjah 1446 Hijriah, kita bersama-sama hadir untuk menyaksikan salah satu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang beliau mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, apa saja sunnah Nabi SAW, yang salah satunya adalah pernikahannya, falaysa minni. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, dia bukan dari aku, kata Nabi SAW. Maka semoga kedatangan Rafi bin Syarif Bawazir ya, untuk menjalankan salah satu sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dan mewujudkan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jal, diberkain dan dijaga rumah tangganya. Akhuna Rafi Syarif Bawazir dan para jamaah semuanya, di ayat-ayat tadi yang dibaca, apa yang kita rasakan? Kita lihat emak-emak sibuk dengan kerjaan mereka, sebagian bapak-bapak mungkin sibuk dengan dirinya. Allah Azza wa Jalla tatkala menyebutkan tanda-tanda orang beriman itu, idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathum iman. Apabila dibacakan kepada mereka, dibacakan ya, bukan membaca, dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambah keimanan. Tapi sebagian kita biasa aja. Di antara ayat tadi yang dibaca umpamanya, wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basyarun tantashirun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah, Allah menciptakan kalian dari tanah. Bapak kita Adam dari tanah. Kemudian generasi selanjutnya, tapi sebelum itu Hawa tercipta dari Adam. Generasi selanjutnya tercipta dari air mani. Kita semua tahu bagaimana bentuknya air mani itu. Bagaimana kemudian dia menjadi darah yang menggumpal, yang menempel di rahim. Kemudian bagaimana dengan berjalannya waktu, ketika dia berumur 120 hari, Allah kirimkan malaikat yang diperintahkan untuk mencatat rizkinya, ajalnya. Rafi dapat Dania, rizki pada rizki udah dicatat. Sudah dicatat, udah dicatat rizkinya. Dan di antara rizki yang paling agung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man razaqahullahu imra'atan salihah
faqad a'anahu ala syatri dini. Barang siapa yang dikasih rizki, kita selalu berpikir rizki fulus, sayyara, harim itu juga rizki. Yang dikasih sama Allah rizki istri yang soleha, subhanallah, Allah telah berikan kepadanya pertolongan separuh agamanya. Bayangin orang kalau zuhud itu separuh agamanya disempurnakan sama Allah Azza wa Jalla. Falyattaqillah fi syatri tsani. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah di yang setengahnya lagi. Ya, kalau bicara setengahnya lagi apa? Kita punya syahwat perut dan yang di bawah perut. Dengan zuhud yang di bawah perut insya Allah terpenuhi. Tinggal yang di atas perut, yang kadangkala orang lupa dengan halal haram, jamaah ya. Tadi kembali di antara tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Allah ciptakan manusia dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian tahu-tahu lahir nggak bisa apa-apa. Lalu Daniel ini dibesarkan sama abahnya, digendong sama emaknya, diajarin jalan, diajarin ngomong, disekolahkan. Maharnya berapa ini? Maharnya berapa? Emas 1 gram emas. 1 gram emas dapat Daniel. Allah, jamaah. Bisa dibayangin, ini tanda-tanda kebesaran Allah. 1 gram dapat Daniel, berapa beratnya Daniel? Seharusnya ditimbang emas itu Daniel. Kalau bicara bagaimana orang tua membesarkan, mendidik anaknya, genak no anaknya, tahu-tahu dengan ucapan gabil tuh 1 gram emas selesai semuanya. Ini tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Cuma kadang-kala kita menganggapnya biasa. Lah, ini tanda-tanda kebesaran Allah yang seharusnya kita pulang dari zuhatan ini bertambah iman kita. Semakin takut sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan pasangan kalian dari diri kalian sendiri. Apa tujuannya? Sakinah. Orang itu ingin hidup dapat sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan dia yang menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Tapi subhanallah ya, di Jember ini Rafi, per hari ini ya, tiap hari 16 orang firaq. 16 orang. Dari kira-kira 50, 16 yang firaq. Mereka nggak dapat sakinah. Mereka nggak dapat mawaddah dan rahmah. Dan kebanyakan perceraian itu disebabkan yang pertama ekonomi. Kalau kita baca masalah ekonomi. Ini berkaitan dengan iman ya. Ketika seorang zua tahu-tahu rejalnya ya mungkin bangkrut, ditinggal sama harimnya. Dipikir dia harus mendapatkan suami yang banyak fulusnya, baru akan mendapatkan sakinah. Lah. Masalah kedua dari perceraian itu perselisihan, percekcokan yang nggak ada selesainya. Ana mau ngasih tahu Rafi dan insyaallah Rafi udah tahu. Dania ini nggak sesuai dengan harapan Rafi. Terlalu tinggi laki-laki punya ekspektasi ya, kayaknya harim anak kayak gini. Enggak. Perempuan itu bengkok. Tercipta dari tulang rusuk yang bengkok kata Nabi SAW. Kalau mau diluruskan Dania ini, engkau balikan ke orang tuanya pasti. Engkau selesaikan. Ternyata Dania ini kayak gini loh. Memang dari awal 1446 tahun yang lalu sebelum Dania lahir udah dikasih tahu laki-laki itu bahwa engkau menikahin perempuan yang bengkok. Idza dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau mau meluruskan istrimu, engkau akan patahkan dia. Terus gimana caranya supaya anak bisa hidup? Engkau lihat orang-orang nih bisa mempertahankan rumah tangganya bukan karena cinta. Nggak harus di rumah tangga ada cinta. Karena sebagian anak udah nggak suka. Nah, makanya kata Nabi SAW, fastamti wa fihinnal iwaj. Engkau bersenang-senanglah dengan istrimu, tapi kau harus tahu dia bengkok. Rafi diangkat sebagai pemimpin, dan pemimpin itu harus penyabar ya. Pemimpin itu harus amanah. Pemimpin itu harus punya pandangan ke depan, nggak pendek pandangannya. Dan Dania ini lebih kepada perasaan. Sedangkan engkau jadi pemimpin karena Allah memberikan kelebihan kepada diri. Maka tolong lihat kepada kelebihannya Dania, bukan kepada kekurangan.
fokus dengan apa yang Allah berikan kepadanya dari kelebihan. Ya, tatkala Hasan Al-Basri ditanya, aku ini punya anak perempuan banyak yang lamar, aku nikahkan sama siapa anak perempuanku ini? Hasan Al-Basri mengatakan, la tuzawwij ibnataka illa min taqi. Jangan engkau pernah menikahkan putrinya kecuali kepada orang yang bertakwa. Nggak mikir urusan ganteng, nggak mikir urusan fulus, yang penting bertakwa. Loh, kenapa kok harus bertakwa gitu loh? Kata Hasan Al-Basri, in ahabbaha akramaha wa in lam yuhibbaha lam yadhlim. Orang bertakwa itu, kalau dia cinta sama istrinya, dia muliakan istri. Tapi kalau dia nggak suka sama istrinya, dia tidak akan membolimi istri. Karena dia tahu, dia takut sama Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang bertanya tentang hak perempuan, Nabi SAW mengatakan, antut'imaha idza ta'imta. Kalau engkau makan, kau kasih makan dia. Rafi beli baju buat Dania. Lalu Nabi SAW mengatakan, wala tuqabbih wala tadribil wajh. Jangan pernah engkau menjelek-jelekan istrimu, jangan. Nih, sebagian orang kalau baru nikah, Masya Allah, rumah tangganya isinya cinta, sayang, kasih, mawar, melati, semua yang indah. Tapi setelah 2-3 bulan, setahun 2 tahun, kadangkala isinya kebun binatang. Kalau marah, dimaki istrinya. Lah, jangan pernah mencela dan menjelek-jelekkan istrimu. Lihat kepada kelebihannya. Wa khairukum khairukum linisa'i. Orang yang terbaik adalah orang yang paling baik sama istrinya. Dan Anwar Sarafi udah belajar, tinggal bagaimana mempraktekkan apa yang dipelajari dalam kehidupan berumah tangga. Adapun buat harim-harim di sana ya, buat perempuan-perempuan dan khususnya buat Dania yang sebentar lagi engkau akan dilepaskan oleh ayahmu, ketahuilah bahwa surgamu sebentar lagi adalah Rafi. Ingat para istri juga ya, surgamu adalah suamimu, nerakamu juga suamimu. Berapa banyak perempuan yang rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, tapi ada di neraka. Nabi SAW ketika mengatakan uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka, fa idza aktsaru ahlihan nisa, kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Sampai sahabat bertanya, walima ya Rasulullah, kenapa banyak perempuan di neraka? Apakah karena mereka nggak sholat? Apakah karena mereka nggak puasa? Oh enggak, bukan karena itu. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Karena banyak perempuan itu kufur sama suaminya. Dia nggak lihat kepada kebaikan suaminya. Kalau suaminya berbuat jahat, kata Nabi SAW, wa yakfurnal ihsan, dan kufur dengan kebaikan-kebaikan suaminya. Lau ahsanta ila ihdahunna dahr, kalau engkau berbuat baik kepada istrimu sepanjang tahun, kemudian engkau melukai hati dia. Ya karena manusia, suami itu manusia biasa. Perempuan itu akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku nggak pernah lihat engkau berbuat baik sedikit pun sama aku. Maka ingat Dania, fokus dengan kelebihannya Rafi, dan jadilah wanita terindah yang kalau dipandang nyenengno hati, menyenangkan hati suaminya. Kadangkala perempuan ini nyenengno hati tonggone, nyenengno hati orang-orang di jalanan. Berapa banyak perempuan kalau datang kondangan ini ayu bening kalau datang, sampai rumah langsung digusuk, seakan-akan suaminya engkau nggak berhak dapat kecantikan. Na'udzubillah min dzalik. Maka tolong jadilah orang yang indah dengan memperindah dirimu di depan suamimu, nurut sama suami. Kalau abahmu nyuruhmu dan Rafi nyuruhmu, yang ditaati Rafi. Mamamu minta, ngatakan Dania pulang, Baba kangen. Terus Rafi mengatakan enggak boleh datang. Nurut sama suami. Insya Allah ketika engkau menjadi orang yang penurut buat suamimu, niscaya suamimu akan menjadikan ratu dan permaisuri untuk dirinya. Hada, itu yang bisa Anda sampaikan. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.